Kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Anis. Halo Mbak Anis. Nah, jadi Wak, cerita horor yang dialami sama Anis ini terjadi pada tahun 2023 lalu pada saat dia menjalani praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, jadi Wak, Anis ini adalah mahasiswa jurusan analisis laboratorium di suatu kampus yang ada di kotanya. Nah, ketika memasuki semester 4 Wak, Anis ini mengikuti PKL di sebuah rumah sakit yang kita sebut aja lah nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit A ya. Nah, selama magang di Rumah Sakit A itu Anis ini akan di rolling ke beberapa bagian-bagian lab yang ada di sana. Ada bagian lab forensik, lab IGD, lab patologi anatomi, dan juga lab klinis. Nah, pada bulan pertama Anis ini mendapatkan jatah PKL di lab forensik yang bertugas untuk mengecek atau mengidentifikasi mayat atau jasad gitu kan. Nah, meski terdengar menyeramkan lah gitu di sini tugas di lab forensik ini ternyata cukup mudah bagi Anis. Selama magang di situ Anis ini hanya diminta untuk mengamati aja, suruh tengok aja, karena seniornya yang namanya Pak Bambang macam kurang suka lah gitu apabila ada orang lain yang ikut campur dalam pekerjaannya. Nah, setiap kali ada mayat yang harus divisum atau harus diotopsi Pak Bambang ini selalu bilang sama Anis, Mbak Anis, kamu nggak usah ikut ngevisum ya, cukup kamu lihat aja prosesnya kayak gimana. Kata, oh ya baik Pak, siap, kata gitu. Pokoknya di situ tugas Anis ini betul-betul hanya mengamati dan mencatat apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Bambang, udah kayak gitu, nggak boleh sentuh sama sekali lah kayak gitu. Nah, selain tugasnya ini bisa dibilang mudah untuk si Anis, selama PKL di Rumah Sakit A ini Anis juga nggak pernah ngalamin kejadian aneh aman-aman aja semuanya. Tapi memasuki hari kelima, disitulah Anis mulai merasa ada keanehan di situ. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam katanya, Anis ini masih di rumah sakit untuk mengerjakan laporan yang harus dikirim ke dosennya. Tapi karena laporan itu belum selesai Anis ini pun memutuskan untuk menginap di Rumah Sakit A. Memang biasa juga kayak gitu dan tepatnya dia nginap di ruang lab analis. Dan untungnya waktu itu Anis juga nggak sendirian. Nah, di ruangan itu ada 5 dokter koas lainnya yang juga sibuk menulis laporan mereka masing-masing. Oh, alhamdulillah aman kok, aku nginap di sini, orang kita rame-rame kok ya kan. Nah, adalah nugas lah Anis di sana. Nah, pas lagi fokus nugas ini Anis dengar ada suara hantaman dari pintu. Dan ternyata yang ngedengar suara itu nggak cuma si Anis saja, 5 dokter koas yang lain itu denger juga. Mereka bertatap-tatap langsung kalian ada dengar nggak suara barusan, kata mereka. Iya aku dengar kata mereka. Kencang kali suaranya. Ada apa ya, kata si Anis kayak gitu. Nah, karena penasaran, salah satu dokter koas yang di sana yang namanya Dokter Aan pergilah itu keluar buat memeriksa pintu. Tapi pas dicek di luar nggak ada siapa-siapa Nah, nggak lama kemudian ada hawa dingin tuh, dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, bikin semua pada merinding waktu itu. Nah, karena pada merinding semua, perasaan mereka juga sama-sama nggak enak, panik keluar ada apa nih. Tuh lari lah semua kan, lari ke ruang UGD. Nah, by the way, ruang analis ke ruang UGD ini cuma hadap-hadapan aja ya kan. Lari semua, ada apa tuh? Nah, melihat mereka ribut, ada perawat senior di sana nanya, ngapain nih, ada apa? Kenapa kalian malam-malam ribut kayak gini, katanya. Anis jawab, Mbak, barusan kami dengar ada suara orang nendang pintu, Mbak. Alah, kirain kenapa? Emang kalian belum tahu ya? Di sini tuh memang sering kok ada suara-suara aneh. Namanya juga di rumah sakit. Udah hal kayak gitu wajar-wajar aja kok. Udah nggak usah takut dicolong, nggak ada apa-apa, nggak akan diganggu kok kalian, kata si senior ini. Nah, tanpa diduga obrolan itu atau kejadian tadi itu memantik pembicaraan kejadian horor lainnya yang pernah terjadi di Rumah Sakit A itu. Biasalah kan kejadian horor kan kalau misalnya kita ceritain satu nular kan ke yang lain-lain kan. Itu yang terjadi. Dan akhirnya malam itu Anis dan kelima dokter koas lainnya tadi tuh mereka lanjut lagi ngerjain tugas, tapi nggak di ruang analis lagi, ke ruang IGD. Mereka ngerjain tugas sambil itulah cerita-cerita horor. Nah, di tengah obrolan itu tiba-tiba ada perawat lain juga yang cerita tentang mitos yang beredar di Rumah Sakit A ini. Mitosnya adalah kalau misalnya kalian dengar ada suara aneh di ruang forensik, itu artinya akan ada pasien yang datang. Pasien di sini tuh bukan orang yang mau berobat kayak biasa tapi pasien dalam bentuk sudah meninggal atau sudah menjadi mayat lagi. Biasanya katanya kayak gitu. Dan ternyata mitos itu terbukti malam itu dia. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, divisi forensik betul-betul kedatangan jenazah yang meninggal secara misterius ya. Nah, jenazah ini adalah laki-laki yang kita sebut aja lah namanya Pak R ya. Nah, menurut informasi dari pihak keluarga, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Pak R ini sempat dirawat di rumah sakit tapi nyawanya nggak tertolong. Dan menurut keterangan dokter yang megang Pak R ini meninggal gara-gara gagal jantung itu ya. Nah, setelah dinyatakan meninggal pihak keluarga pun segera bawa jenazah Pak R balik ke rumah buat dimakamkan ya kan. Tapi setelah pemakaman itu selesai, entah kenapa pihak
pihak keluarga ini ada yang ngerasa janggal di sini. Mereka menganggap kalau Pak R ini bukan meninggal gara-gara gagal jantung. Gara-gara semasa hidupnya tuh Pak R tuh nggak pernah menderita penyakit jantung tuh loh, Wak. Mereka si Pak R itu sehat-sehat aja. Kenapa dia meninggal gara-gara gagal jantung? Nah, ngerasa dia nggak beres di sini, makanya pihak keluarga memilih untuk mengotopsi jasad Pak R ini untuk mengetahui penyebab kematiannya, gitu. Maka dibawalah ke rumah sakit A ini untuk diotopsi. Jadi waktu itu pihak keluarga ini rela untuk menggali makamnya Pak R ini supaya bisa diotopsi lagi karena mereka menganggap kematiannya agak janggal gitu. Nah, itulah singkat cerita, setelah nyampe di rumah sakit A ini, jenazah Pak R pun dipindahkan ke ruang observasi Nadia katanya untuk diamati dulu. Nah, di ruangan observasi itu waktu itu ada sekitar 7 orang, Wak. Mereka ada dokter forensik, ada 2 dokter koas, ada 2 dokter asisten, ada 2 lagi analis lab. Nah, orang analis lab ini Anis sama Pak Bambang tadi tuh seniornya. Nah, berkumpul lah ini kan 7 orang. Nah, setelah semua berkumpul, Wak, ketua dokter yang namanya waktu itu Dokter Wildan, dibukalah itu kan kantong mayat yang berisi jenazah Pak R ini. Dan ketika kantong mayat itu terbuka, mereka semua yang di sana langsung mencium bau yang tidak sedap karena jenazah itu sudah mulai mengalami pembusukan. Nah, selain berbau tidak sedap, Wak, Anis juga melihat kalau jenazah itu bentuknya, mohon maaf nih Nadia ya, sangat-sangat mengenaskan. Katanya ya namanya juga udah terkubur lama kan, Wak. Kain kafannya udah koyak macam-macam, digigit tikus gitu Nadia. Dan sebagian kulit dari wajahnya sudah mulai mengelupas. Wah, astagfirullahaladzim. Tapi udahlah, udah biasa kan si Anis nengok kayak gitu. Nah, selesai memeriksa jenazah, Wak, mereka lalu memindahkan jenazahnya Pak R dari ruang ruang observasi ke ruang otopsi. Nah, ruang otopsi ini, Wak, nyambung memang sama ruang observasi, cuma terpisah kaca aja kata si Anis. Dan dipindahkanlah itu ke ruang otopsi. Setelah memindahkan jenazah, Dokter Wildan si ketuanya ini pun mengajak timnya untuk balik lagi ke ruang observasi untuk mengadakan briefing. Jadi jenazahnya Pak R ini sudah di ruang otopsi, sementara para dokter dan kawan-kawan yang lain itu ber-7 orang itu termasuk si Anis ada di ruang observasi untuk melakukan briefing. Kebayang kalian ya? Jasadnya di sini, mereka di sini, terpisah sama kaca. Nah, pas lagi mendengarkan arahan ini, Wak, Anis nggak sengaja noleh lah dia ke arah jenazah yang ada dekat ruang otopsi itu. Waktu kutoleh kan ada sial aku di situ. Betapa terkejutnya si Anis waktu nengok kepala jenazah itu kan kayak gini kan. Tiba-tiba berputar gitu ngadep ke arah si Anis, Wak. Di detik itu juga Anis langsung menjamkan mati. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin itu kena mati kan, ngapain pula dia putarin kepala aku nggak, aku salah lihat kata si Anis kayak gitu. Nah, tapi nggak lama setelah Anis nutup mata itu, Anis dengar ada suara dokter koas dari astagfirullah, kepalanya mutar. Jadi nggak cuma si Anis yang nengok, si dokter ini juga nengok. Nah, waktu dia teriak, semua pada refleks nengok juga lah ke arah si jenazah. Waktu ditoleh sama-sama enggak, Wak, posisinya sama sekali nggak gerak ya, masih kayak gini ya gitu. Nah, nengok ada kehebohan di sini, Dokter Wildan nanya, mutar kayak gimana? Maksud orang nggak ada apa-apa kok tetap stay kayak gitu kok kepalanya? Ada dok, betul dok, barusan saya nengok kepalanya putar nengokin kita, kata si dokter koas yang teriak tadi. Dan seolah sudah paham ada sesuatu yang ganjil di situ, Wak, Dokter Wildan ini pun ngajak timnya untuk melakukan otopsi pada saat itu juga. Udahlah, itu perasaan kalian aja. Sekarang kita langsung otopsi. Nah, sebelum mengotopsi, Dokter Wildan langsung memimpin doa supaya otopsi itu berjalan lancar seperti biasa. Berdoa dulu. Nah, selesai membaca doa, Dokter Wildan pun segera membuka seluruh kain kafan yang menutupi jenazah itu, Wak. Bersamaan dengan itu, mohon maaf, bau busuk juga seketika langsung menguar di seluruh ruangan itu, Nat. Dan